Hingga sidang PK Sakatatal di hari kelima ini masih membahas soal penyebab kematian korban Vina dan Eki. Bukti-bukti diperlukan untuk memperkuat temuan forensik atas sebab kematian korban. Kita bahas petang hari ini, saudara, bersama kuasa hukum Sakatatal, Titin Priyalianti, dan juga ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho. Selamat sore, Bu Titin dan juga Prof. Hibnu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bu Titin. Selamat sore, Prof. Baik, saya ke Bu Titin dulu. Bu Titin, ini kan dari tim Sakatatal mengarahkan bahwa ingin mematahkan ya bahwa ini adalah pembunuhan, tapi ini adalah kecelakaan begitu. Apa yang kemudian bukti sahih yang dimiliki oleh tim hukum Sakatatal ini untuk mematahkan alasan kematian korban ini dari pembunuhan ke kecelakaan ini? Terima kasih, Mbak. Sebetulnya kan saya meyakini tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sakatatal dan 7 terpidana lainnya juga kan sejak 2016. Hanya saja dari dulu kan tidak pernah ada yang memahami masalah itu. Kemudian yang pada sidang PK kita menghadirkan juga tim menghadirkan saksi-saksi ahli, dan tadi keterangan Profesor Mujaki itu luar biasa di samping saksi-saksi lain yang sudah dihadirkan. Jadi ketika kami menyerahkan novum 1 sampai 5 yang sifatnya visual, di samping novum-novum lain itu kan mengenai tubuh, foto-foto korban di rumah sakit yang sebetulnya foto-foto itu tidak pernah dilampirkan dalam berkas Sakatatal. Nah, ketika ahli ditanyakan oleh jaksa apakah foto-foto itu bisa dianggap sebagai novum walaupun dipakai dari angle yang berbeda, misalnya awalnya dari kiri menjadi dari kanan, ternyata jawaban ahli adalah itu bisa, yang penting bisa memberikan keterangan pada situasi yang berbeda. Dicontohkannya ketika misalnya diambil dari kiri tidak kelihatan ada bekas luka tusuk, ada goresan, tetapi ketika diambil dari kanan ternyata berbeda. Nah itu, yang ditampilkan sebetulnya di novum itu adalah tidak pernah ada luka tusuk, tidak ada luka tusuk di perut Eki. Dan kemudian kalau tuntutannya pemerkosaan, ternyata pakaian dalam Vina melekat utuh, mohon maaf, dengan pembalut dan kakinya mulus. Apa iya pemerkosaan dilakukan oleh 11 orang dengan bagian tubuh yang masih sangat halus dan pakaian dalam yang rapih gitu? Ternyata kan itu terbantahkan oleh ahli karena memang novum itu tidak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Oke, baik, itu yang membuat Anda yakin bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan gitu, Bu Titin ya? Kecelakaannya karena semua bukti-buktinya ada di flyover Talun. Tubuh keduanya ditemukan di situ, darah di situ, ada serpihan daging, kendaraannya juga di situ. Tidak ada di TKP kedua yang belakang showroom itu tidak ada bukti apapun. Seperti yang disampaikan ahli forensik juga, tidak ada bukti. Harusnya ada bukti karena itu lapangan, harusnya kan ada kotoran yang melekat, rumput yang melekat gitu, lumpur yang melekat, tanah yang melekat di tubuh korban, ternyata kan tidak pernah ada disebutkan dalam visum. Baik, saya tahan di sana. Prof. Hibnu, kalau Anda mendengar apa yang disampaikan tadi dan saya yakin Anda juga mengikuti proses sidang Sakatatal ini, apakah ini bisa menjadi kuat atau menguatkan bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Titin luar biasa. Jadi bukti-bukti yang bisa menggambarkan ya. Tapi dalam konteks pembuktian itu harus lengkap. Harus lengkap. Artinya apa? Harus didukung dengan bukti-bukti material yang bisa menjelaskan. Saya takutnya seperti itu, Bu. Karena namanya suatu bukti itu harus jelas. Sehingga satu-satunya jalan yang disampaikan dengan foto-foto itu juga memberikan petunjuk. Bagaimana petunjuk bisa jalan? Ada bukti lain, pendukung yang lain. Pendukung yang lain mungkin bukti yang bisa memberikan mosaik lengkap. Nah ini, mosaik lengkap, titik A, B, C, sehingga terjadilah utuh terhadap si korban, itu mungkin jadi. Tapi kalau potongan-potongan, saya kira perlu data dukung lain. Ini memang pekerjaan berat bagi teman-teman karena sudah 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu menurut saya gini, Mbak, kalau bisa, kalau memang seperti ini minta penasihat hukum ekshumasi ulang. Karena kalau ekshumasi ulang tapi dengan dokter forensik yang objektif, yang independen dari berbagai hal, karena akan melihat penyebab kematiannya dulu apa. Karena kita lihat walaupun sudah 8 tahun,
insya Allah dengan keahlian ahli forensik, kedokteran forensik yang ada, misalkan dari rumah sakit kepolisian, rumah sakit Cirebon, rumah sakit Jawa Barat, coba melihat secara independen penyebab kematian. Kalau sudah penyebab kematian, itu titik awal untuk menentukan bahwa ini korban pembunuhan atau korban kecelakaan. Tapi Oke. masih foto agak sulit. Perlu Oke. data yang lengkap lagi gitu. Oke, Prof. Ibnu, ini untuk pengajuan ekshumasi ini apakah pengaju PK yang kemudian mengajukan permohonan ekshumasi ulang atau Polda wajib begitu atau langsung melakukan itu? Nah, karena kemarin kan Kapolri kan sudah menyatakan seperti itu. Jadi kalau apa namanya pengungkapan kembali, kalau memang itu kembali, kalau hanya berdasarkan bukti keterangan-keterangan itu agak lemah. Karena era 8 tahun, satu-satu yang bisa bicara adalah forensik. Karena forensik akan bicara ketika itu. Ketika itu tidak terjadi berarti 8 tahun sekarang ini. Ini yang harus kita camkan. Kalau tanpa itu bang siur terus, Mbak. Jadi polisi yang harus langsung mengambil sikap untuk melakukan ekshumasi. Tidak perlu ada permintaan ekshumasi misalnya dari pemohon PK. Ya, karena kewenangan pengungkap perkara ada di polisi, karena sivilo, polisilah yang harus legowo, merupakan ekshumasi lagi dengan dokter yang independen. Oke. Gabungan. Itu akan menentukan. Kalau kematian sudah ketemu, gampang itu jalan. Oke, Bu Titin, ini kan kalau tadi Prof. Ibnu mengatakan bahwa masih butuh gitu alat bukti yang kemudian mendukung apa yang Anda inginkan, yaitu mematahkan bahwa itu adalah pembunuhan. Salah satunya ekshumasi juga itu perlu dilakukan. Apakah Saka Tatal juga berencana untuk mengajukan ekshumasi ini? Kalau dari pihak kami, Mbak, barangkali kami sudah berusaha membuktikan baik dari bukti-bukti novum yang kami miliki juga menghadirkan saksi yang Widi dan Mega itu yang awalnya tidak tersentuh oleh siapapun tapi berhasil kita hadirkan, dan di situ dinyatakan pada pukul 22.05 sampai 22.00 sebelum pukul 11, setengah 11 itu pada tanggal 27 masih berkomunikasi. Kita juga buktikan bahwa betul Mega dan Widi itu berkomunikasi dengan Vina, dan Vina saat pergi itu dari rumah Widi dan menggunakan pakaiannya Vina. Itu bukti-bukti yang bisa kita hadirkan. Masalah ekshumasi kan sepertinya gitu, itu kan memang bukan kita yang ini, tetapi institusi kepolisian. Jangankan misalnya kita memohonkan ekshumasi mengenai kami sebetulnya kan dari tim saja sudah meminta kehadiran 5 anggota Polri yang melakukan olah TKP. Itu aja sulit sampai berakhirnya sidang tidak dihadirkan, alasannya suratnya belum sampai ke tangan Kapolres, padahal yang melakukan olah TKP itu yakin mempunyai data tersendiri mengenai LP kecelakaan itu, karena pada saat di sidang itu sketsa yang dihadirkan oleh majelis itu tidak diakui oleh anggota Polres Sumber itu sebagai sketsa kecelakaan yang mereka buat. Jadi jangan melakukan ekshumasi untuk surat aja kan, permohonan aja tidak diabaikan gitu. Oke, Prof. Ibnu, kalau misalnya ini Polri tidak melakukan ekshumasi, kalau kita lihat Saka Tatal juga permohonan ekshumasi, mereka merasa ini peluangnya sangat kecil gitu. Apakah kemudian ada pihak di luar institusi Polri yang bisa melakukan scientific crime investigation mundur lagi ke 8 tahun lalu untuk membuktikan secara ilmiah apa ini yang sebenarnya terjadi gitu? Yang sebenarnya terjadi memang kenapa waktu itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Ini memang pertanyaannya apakah memang tidak tahu ataukah tidak tahu atau memang cukup apa itu terjadi yang terjadi. Cuman yang menarik begini Bu Titin, ketika yang melakukan penyidik ketika itu siapa saja? Saya kira penyidikan itu akan datanya lengkap lah. Ketika 8 tahun yang lalu misalkan berita acara pemeriksaan ketika itu bagaimana itu saya kira bisa diminta kembali itu. Bisa dimintakan untuk dihadirkan. Karena ini bagian dari pengungkapan suatu perkara. Tapi ini kan pemeriksaan perkara. Sekarang padahal ini adalah PK. Takut saya gini Bu Titin. Ini kan PK itu adalah permohon dalam arti perdata. Pemohon termohon. Ketika pemohon yang dimintakan apa? Adalah tentang Saka Tatal. Takut saya nanti hakim melihat, loh ini nggak dimintakan suatu pemeriksaan awal kok jadi pemeriksaan awal lagi. Bukan pemeriksaan apa namanya perbuatannya kok pemeriksaan. Ini yang saya kira harus hati-hati jaga, karena dalam permohonan PK itu apa
hakim akan memutus ya apa yang dimintakan. Yang memintakan adalah Sakatata tidak tepat di tempat. Sakatata ada di luar sehingga tidak tahu apa-apa yang terjadi. Karena anak-anak kalau telepon diminta tidak tahu mengerti apa yang terjadi suatu peristiwa. Ini yang saya khawatir dalam konsep ini, karena perdata itu hakim tidak aktif, pasif. Seperti ini kan beliau kan pasif, hanya A, B, C dan sebagainya. Ini mudah-mudahan konteks ini adalah hakim berpijak pada kepentingan yang objektif. Saya hanya mengandalkan itu, Mbak, melihatnya seperti itu, Mbak. Apa yang dilakukan Bu Titin. Oke, Prof. Hipnu begini, kalau kita lihat ya dalam keterangan yang disampaikan ahli juga bahwa penyebab kematian yang dituliskan dalam hasil visum itu kan menyatakan bahwa kematian tidak wajar, tapi memang tidak detail itu dituliskan di situ. Anda melihat bahwa hasil visum yang tidak detail seperti itu, apakah bisa jadi dasar hakim pada persidangan itu kemudian bisa memutus ini karena pembunuhan, karena kematiannya karena kecelakaan atau karena pembunuhan begitu, atau seperti apa, Prof. Hipnu? Ya, visum adalah suatu alat bukti yang menggambarkan ketika peristiwa itu terjadi. Maka dibuatlah suatu keterangan tertulis oleh dokter. Nah, visum itu akan menggambarkan sebetulnya kalau visum yang baik, saya kan dosen kriminalistik ya, harus menuliskan situasi kondisi si jenazah, situasi tidak wajar itu karena apa? Harus jelas, benda tumpul atau benda lancip. Oke, jadi Pak, kalau kita lihat di visum ditemukan benda tumpul, tapi dalam alat bukti ada benda lancip, itu visum tidak berguna. Oke, jadi kalau misalnya hasil visum itu tidak lengkap dan tidak detail, harusnya tidak bisa menjadi dasar hakim mengambil keputusan. Nah, sulit membuktikan, kan harus jelas. Tadi saya akan contohkan, ketika barang bukti ditemukan benda tajam, tapi visum menatakan benda tumpul, visum tidak berguna. Jadi visum itu bukan sebagai alat satu-satunya, visum hanya untuk mendukung ketika barang bukti itu ditemukan. Prof. Hipnu, pertanyaannya kemudian adalah apakah ketika hakim kemudian tidak yakin dengan hasil visum, hakim bisa meminta dilakukan ekshumasi? Sangat bisa, karena untuk memastikan hakim jangan sampai sesat, hakim keluh karena memutuskan sesuatu yang keliru. Disinilah suatu pembuktian yang masih abu-abu, karena kematian itu harus jelas disebabkan benda tumpul, benda tajam atau racun. Racunnya seperti apa, kualitasnya seperti, harus jelas penyebab kematian. Itu kalau kita kaji dalam ilmu pengungkapan suatu perkara itu. Baik, terima kasih Prof. Hipnu sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Bu Titin, terima kasih juga. Saya tahu Anda lelah juga dengan persidangan begitu panjang, tapi terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.